Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkah muqaddas fi lailati wahidatin ayatul kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Asisten 2 selaku mewakili Bapak Bupati Maros beserta seluruh Forkopimda yang sempat hadir. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi, saya panggil ayahanda sekaligus beliau adalah Ketua Tanfisiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Maros. Beliau juga adalah Wakil Ketua Pengurus Wilayah Darut Dakwah wal Irsyad TDI. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Al-Mukarram Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maros beserta seluruh jajaran para ulama, para tokoh masyarakat. Yang kami muliakan Bapak Kapolres dan Bapak Kapolsek, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, mobil khusus Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj, bil khusus lagi kepada Bapak Imam Masjid Agung Maros dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan kesemuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi bisik-bisik dengan ayahanda Ketua PCNU Kabupaten Maros, saya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Bugis. Dia bilang pakai bahasa Bugis. Jadi nasuruh kama bicara lagi. Kira-kira ada yang tidak mengerti bahasa Bugis? Mengerti semua? Oh ya, alhamdulillah. Jadi mak bicara lagi kak. Alhamdulillah. Angkati napasitaro popong Allah Ta'ala rilalanna iya onro mabarakae walaupun sitongan na waktu tinro. Ini adalah waktu tidur karena memang di dalam Islam itu ada waktu-waktu yang disunnahkan untuk tidur, termasuk sesudah sholat duhur kita disunnahkan untuk tidur sampai waktu asar, karena itu yang paling terbebas dari penyakit. Tapi sesudah asar sampai isya kita dimakruhkan untuk tidur karena ada penyakit di situ yang bisa masuk yang disebut dengan rihil ahmar, angin merah. Makanya Rasulullah ketika cucunya kena penyakit ini, malaikat Jibril datang membawa obatnya. Ketika Hasan Husain, Sayyidina Husain yang kena penyakit rihil ahmar, kena stroke dan mimisan, darah segar yang mengalir dari hidung, maka malaikat Jibril membawa obatnya dengan satu doa. Doa ini cuma 3 kalimat. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, siapa yang membaca doa ini Muhammad, maka dia tidak akan kena penyakit ini. Jadi orang yang kalau tidak mau kena stroke, termasuk juga ulama mengatakan termasuk kanker dan juga mimisan, mengalir darah segar dari hidung, maka amalkan itu, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Dibaca sebelum tidur. Semoga sudah dihafal. Doanya pendek tapi panjang kalau tidak dihafal. Iya. Kemudian kita memperingati satu peristiwa. Ia biasanya alami
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuna sare pamasin ni asalamakan. Tapi angka dua peristiwa, yang pertama adalah Isra, nomor dua Mi'raj. Ia koi buka kitab sejarah, dua peristiwa ini angka Nabi pura malami. Ada Nabi yang hanya dimi'rajkan tapi tidak Isra, itu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu tidak diperjalankan di malam hari tapi langsung diangkat ke langit kedua. Makanya Nabi Isa itu mi'raj tapi tidak Isra. Cuma mi'rajnya terbatas. Apa iya Nabi tak sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi Isa cuma di langit kedua. Makanya di langit kedua itu angka dua Nabi. Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Dua Nabi ini hitungannya unik. Nah sebab magai Nabi Isa lahir tanpa bapak, sedangkan Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Itu unik. Jadi nanti di perjalanan langit itu kita kisahkan apa hikmahnya. Pertama, biasanya koi bahas si peristiwa Isra dan Mi'raj, kita selalu kaitkan dengan sholat sempajang. Padahal situnganna kutomelo mak bicara sejarah, si bawa penjelasan ayat dan hadis. Situnganna peristiwa Isra dan Mi'raj yang paling utama adalah linuriyahu min ayatina. Itu yang paling utama. Yajitannya sempajang. Cuma nanti karena salat menjadi oleh-oleh, jadi oleh-oleh menjadi pokok. Makanya Bapak Ibu kalau keluar daerah harus beli oleh-oleh. Karena orang tidak pernah tanya agama pigau, maka dami aga Napoleon. Kan itu. Kung kataw Malaysia na rewa, maka da aga Napoleon, kada Milo. Ko ang kataw maros law Malaysia, ko lati tanay aga Napoleon, maka da Baje. Kan begitu. Orang dari Makassar mau ke Sidrap, kalau sampai di Sidrap aga Napoleon, roti maros. Oleh-olehnya selalu ditanya. Orang dari Tanah Suci, kung kataw umrah, dia itu nak kada bagaimana tawafnya, bagaimana siarannya. Dia nero nak tenang. Yang itu nak tenang. Aga Napoleon, cerek kristal, cila, kan itu. Jadi Rasulullah juga, padahal ayat itu mengatakan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, ada penekanan, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah sabak sininna Nabi sebelumnya Nabi tak itu cuma diceritakan. Surga diceritakan, neraka diceritakan, penghuni surga dan neraka diceritakan. Nabi Ibrahim itu cuma diceritakan, tapi Rasulullah selain diceritakan juga diperlihatkan langsung. Makanya Nabi dipanggil jalan-jalan untuk melihat sampai keluar dari neraka, nanti kan balik tanya neraka. Makanya di situ linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan. Jadi meneguhkan hati Nabi nasabak naita langsung. Beda tuh kuya curitangi si bawa nareku ita langsung. Makanya Nabi itu diteguhkan betul kalbunya. Kemudian sebelum malalan Nabi tak, sebelum diperjalankan dari Mekah itu dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, kemudian dimasukkan dalam bejana, kemudian dibersihkan dengan air Sam-Sam. Kalau bahasa lahiriah syariah, ia kok bahasa hakiki tidak dibersihkan tapi ditambah hikmah. Nah sebab ya kok makadaki ipacingi, yang dibersihkan itu adalah yang kotor, sedangkan atinna nabita tidak kotor, makanya tidak dibersihkan, jadi ditambah hikmah. Kalau kita tarik dalam ilmu hikmah, ini tadi tasawuf, ini tadi fikih. Kalau kita tarik dalam ilmu hikmah, dia tidak mengatakan ditambah hikmah, juga tidak mengatakan dibersihkan. Agak pelik. Dia mengatakan untuk memuliakan air Sam-Sam. Kenapa bisa? Begini Pak, ulama hikmah mengatakan bisa mulia seandainya
Sampai hari ini orang tawaf tidak akan mencium Hajar Aswad seandainya Nabi tidak cium. Makanya Hajar Aswad menjadi mulia karena Nabi pernah menciumnya. Air Samsam menjadi mulia karena pernah dipakai untuk membasahi kalbunya Rasulullah. Itu kalau kita tarik dalam ilmu hikmahnya. Makanya kajian agama itu Pak begitu. Saya sering ketika banyak orang menyalahkan ulama-ulama kita yang dulu, saya sering itu menangis. Saya mengatakan kadangkala kita ini baru belajar fikih sudah menyalahkan ulama tasawuf. Jadi ilmu kajian begitu Pak. Ada ulama tasawuf, ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama hikmah. Itu kan terbagi. Pendapat ulama fikih itu kadang bertentangan dengan ulama hadis. Ulama fikih mengatakan sholat sunat duha maksimal 8. Ulama hadis mengatakan maksimal rakaat duha 12. Itu sudah beda. Jadi masing-masing ulama ini. Itu kan begitu. Ulama tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kupur nikmat. Ya kong katau malasa nak burah, tau dia syukur. Orang fikih mengatakan ya nang katau malasa dia nak burah menganiaya diri. Coba mana kira-kira yang kita mau ikuti? Lawa masing-masing angka dasarnya. Ulama tasawuf pakai hadis hakikat, maka dia bita sesiwan ni minakan nalasa ummaku si tau dosana na pacingi po Allah Ta'ala. Ulama fikih pakai hadis yang satu, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah sebagai ikhtiar untuk supaya bisa sempurna dalam beribadah. Kita negara masing-masing pakai hadis tapi beda pendapat karena beda hadis yang dijadikan landasan. Kan begitu Pak. Makanya ulama-ulama kita itu dari dulu pakai dasar. Cuma kadang-kala nasabak ini dati ya sehingga kadang menyalahkan. Nah kemudian kembali. Maka setelah itu Rasulullah diperjalankan. Ya kumakadaki ipal lalang. Saya mengambil analogi tidak usah terlalu jauh. Ia kojang dinding, angkajan dinding berputar hanya 24 jam sehari semalam kalau normal. Tapi ia konalai panitia masih enak pernah putara, nama kasih ratu gitu. Jadi Rasulullah karena diperjalankan jarak yang jauh bisa ditempuh dengan waktu yang singkat. Tapi peristiwa Isra sekarang bisa ilmiah. Maka lebih ke celana. Saya bisa berada di Mekah pada saat sekarang ini hanya dalam jangka waktu 3 detik. Saya bisa ada di Mekah. Bagaimana caranya? Video call. Ya, Bapak bisa berada di Jakarta dalam waktu 2 detik. Itu karena video call. Kenapa bisa kita ada di situ? Ada gambar, ada suara. Padahal kita hanya di layar, tidak ada kabel sambungan. Video call menggunakan apa? Nah, ini yang tidak diungkap orang. Yang kita tarik dalam tidak pakai teknologi, tarik ke dalam ke diri kita. Orang yang bermimpi, ya kong kata mimpi, tidurnya 5 menit, tapi dia dari Jakarta bolak-balik. Pertanyaannya, pak kita ada na pakai mak kita atau ketulu-tulu? Nah itu ya lena letu Jakarta, padahal matanya tertutup. Coba ungkap itu Pak. Ini. Tapi saya tidak bahas ke sana. Bahaya kalau itu yang dibuka. Nanti kan ulama kita itu kan dibahas dulu. Nah, makanya ia atau Pandri Teriolo dia bisa mengetahui sesuatu. Termasuk guru Kiai Abdul Rahman Ambodale ketika ulama dari Kalimantan itu mau datang, dia tahu padahal tidak ada HP. Kenapa? Karena dia gunakan video call qalbi yang disebut dengan ruhul idafi. Itu yang dipakai. Jadi menurut Pak itu sebenarnya luar biasa. Cerminan kalbunya itu luar biasa, dibukakan oleh Allah. Kemudian Nabi dibawa itu bukan bena langsung ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram. Kalau di ayat itu kan mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi dua yang disebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal Rasulullah itu diperjalankan tidak langsung. Nabi dari Mekah dibawa ke Madinah, baru disuruh sholat.
selesai pas sempajak dan rakam, Rasulullah bertanya oleh kepada Jibril, Jibril, kenapa saya sholat di sini? Malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, nanti engkau akan hijrah di tempat ini. Nabi sudah tahu. Setelah itu dibawa Nabi ke Bukit Tursina di Gunung Sinai. Malaikat Jibril kembali, nasuruh Nabi tamat sempajang. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai salam, baru Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Kenapa saya sholat di sini? Makanya malaikat Jibril, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, dan disinilah dia menerima wahyu. Wa qallamallahu Musa taklima. Setelah itu dibawa Rasulullah tidak ke Masjidil Aqsa, ke sebelah selatannya. Masjidil Aqsa, tempat itu disebut dengan Baitul Lahmi, Bethlehem. Nabi disuruh sholat. Sempajang Nabi tabiun rakam. Selesai sholat, Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Maka malaikat Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Onron Nabi Isa jadi. Berarti angka onron mas sempajang Nabi tak Madinah, Bukit Tursina, kemudian ke Baitul Lahmi, baru ke Masjidil Aqsa. Tapi ke Masjidil Aqsa, Nabi taman caji imam yang menjadi makmum seluruh Nabi dan Rasul. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para Nabi dan Rasul. Setelah itu baru dimi'rajkan. Kita kembali dulu ke sejarah. Berarti angka memang sempajang najama Nabi sebelum mi'raj. Itu satu. Nah sebab mas sempajang ke Madinah, mas sempajang ke Bukit Tursina, mas sempajang ke Baitul Lahmi, mas sempajang ke Masjidil Aqsa. Berarti angka memang sempajang najama Nabi sebelum dia naik ketemu dengan Allah. Kemudian coba kita buka Al-Quran. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimas shalah. Itu sudah ada. Rabbana liyuqimas shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Satu. Nabi Ibrahim itu sudah sholat. Kita lari ke Nabi Zakaria. Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Nabi Zakaria matangangi tetum mas sempajang ukilalan na mihrabnya. Kemudian dia meminta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Berarti Nabi Zakaria juga sudah sholat. Yang ketiga, Nabi Isa yang mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat. Berarti kami mana sempajang. Yang keempat, Maryam salat di dalam mihrab. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Sebenarnya kan Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, napanita angka andrendre, karena di situ Maryam salat di dalamnya. Berarti kena sempajang. Berarti Nabi sebelum Rasulullah sudah diperintahkan salat. Ia naronala kesimpulan atau pandritata, termasuk guru teka Jabir Rahman Ambodale, guru teka Jabir Muin Yusuf kali Sidendreng, guru teka kali Belawa, aganasam angka memang nasempajan na perintah pun Allah Ta'ala sebelum itu soal melebihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting. Jadi ajak tak kadaya sempajangnya boleh menimami raja Nabi kenapa kesempajang tidak. Cuman maka modelnya sempajangnya sebelum mi'raj itu wallahu alam. Banyak sejarah yang menyebutkan, namanya dalam kitab Risalah Ibnu Khaldun itu banyak. Tapi kalau kita cari yang paling kuat agak susah. Makanya dia sempajangnya Nabi Isa tatumi masum palori pongi ukiri waktu tatuna ukuni rumah pangulo lori pong Allah Ta'ala. Makanya orang Kristen kalau sholat berdiri kemudian dia menyanyi. Itu jadi narapi itu pandita dia ada rokok nah. Apa berdiri ruku sujud iktidal itu adalah gerakan malaikat setiap langit pertama sampai ke langit ketujuh. Makanya 7 gerakan sholat itu tuh tingkatan nalangi nola nabita.
Ulama kita mengatakan dia baca dalam risalah, maka dia malaikat itu langit pertama, mapamulai ipancaji dia berdiri menyembah kepada Allah. Dengan kana pisau, politato sita tetona, ia pamatu na pajah na rekokama ilino. Di langit kedua malaikat hanya ruku, selama dia diciptakan dia hanya ruku beribadah dan tidak pernah bangkit dari rukunya sampai kiamat. Jadi pitung rupa gerakan sholat juga 7 petala langit yang dilewati Rasulullah. Maka itu pandrita, ia naro gerakan na sampajangnya pitu adalah gerakan ibadah malaikat dari langit pertama sampai ke langit ke-7. Itu. Jadi nang kata umat sempaja cukup mina pecengan akan jadi sempajana tanya sempaja gitu. Tahu tapak korok ni itu. Pak angkat sempaja makoro pak digaga bacana peringerak bawang. Makanya tareka dulu itu banyak yang jadi masalah. Nasabak tahu dia nama kanja bikin kalau mat tareka wah jadi masalah. Ini pada kau tahu dia nang kadita pok durian apa mandri durian wah bahaya tuh. Nah, itu salah. Jadi ini kadang-kala maka dia durian ini yang penting taman di supermarket sudah aman. Padahal bikin digaga atau durian tidak bisa. Banyak orang begitu karena dapat ilmu hakikat dia lupakan syariat. Itu yang bahaya. Tapi saya selalu kasih kesimpulan cuma satu. Selama maka cioko ko nabita mesti masam pajak. Tapi aku dia tu mau cari nabita namo meringar ramu. Itu saja. Selama maka aku umat nak Nabi Muhammad masyahada aku kada syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai jalalo ko. Apa nabita masurongan. Kan begitu. Yo pokok dia tu mau cari nabita langsung miloko buang Allah Ta'ala. Bisa silakan namo di masam pajak. Adingan rano bawang isang ipomu tapi ingat pacapurat pinapakawat ditama suruga apa umat najuk nabi tayurusu imun ribiko itu hadis qudsi ada maka dari pun Allah Ta'ala Muhammad ataku ya tapi maka dari nabi ta pun tanya umatku maka dari pun Allah Ta'ala aku tanya umatmu Muhammad imun ribiko itu kuncinya. Makanya saya tidak salahkan, silakan ikuti jalurnya. Tapi ingat lagi, umat Nabi kasab pertama menunggu 3000 tahun baru bisa masuk. Kasab pertama ini ya. Nali masak itu ya lalani lomon rinasa Nabi dari sak pertama ke belakang itu 5000 tahun perjalanan baru didapat barisan paling belakang. Asabak sinin na isa na dinong kamanang yukormato pada masyari ke 10. Jadi saat pertama kata Nabi menunggu 3000 tahun baru bisa masuk. Jadi kutannya umat Nabi kesabaran di masa pulau monri kali loban rek kalau sak butong di mani bawang. Pikir-pikir. Makanya kuciati masam pajang me tapakoroni bawang apa aja nih. Nah, itu tapi makanya diistimewakan umatnya Rasulullah. Kecuali ang kecil di Nabi angkatnya ke surga. Ada satu Nabi itu sudah ada di surga, Nabi Idris. Dia mengatakan dia adalah wali Allah. Nabi Idris itu sudah di surga. Nasabak nakalasengi malaikat mungkar nakir, malakul maut. Napodangi malakul maut maka damaga rasana na rekomate itu wes sakrati. Kalau cabut nyawana maka dia malakul maut mapat di asa coba-coba jare. Jadi codi dia cabut. Di sana yuduk nyawana napodangi malaikat pak jagana neraka. Maka demi kalau mita neraka maka neraka. Dibawa lah ke neraka. Nite neraka napa kadati si kalau surga, betok nite surga. Dibawa ke surga ibatama ilala dia masuk. Itu dalam riwayat itu. Dia masuk, maka dia masuk ko na ya monre. Maka dia mereka jolo-jolo dia dicocok. Masa nih kau pas suka. Nek kau tetama surga kan halidina pihak kekal di dalamnya. Dia joko na ya monre. Aja masuk. Maka dia mereka jolo-jolo dia cocok tama surga teh na ko dia nalalo ko neraka na sawasa boleh na neraka na joka. Makanya dia di dalam surga sampai hari ini. Itu. Jadi makanya ulama kita dari dulu begitu dia bilang ini beliau adalah kekasih Allah, tapi kutule pada Nabi Idris luar biasa. Makanya dia disuruh jemput Nabi itu di langit. Madai Nabi Idris itu betimparui sidepe bainena pada malam pertama aganasam wala zikrullahu akbar. Lebih malak dak mopi menyamak ko maringaranga na ya ko sidap teka baineku. Tuh, nikmatnya zikir itu dia dapatkan.
ang kagabutin paro pak maka da manyamang iko masampaja nga nanya ko si baka ba ini ko kaga iya may maya ga maka da mon ri sampaja ini jadi masalah. makanya orang-orang istimewa begitu pak. Mau tuh sahabat na nabitan kato keistimewaan Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Itu yang membuat Nabi itu luar biasa. Umar diberi gelar Al-Faruq karena itu dari kata furqan, bisa membedakan halal haram. Umar itu kok anu haram nande pasti na dua langsung. Perutnya tidak bisa menerima makanan haram. Dan Umar Nabi ta makanah seandainya angka Nabi nautus ku Allah Ta'ala sesudahku maka dia akan mengutus Umar. Saking tahunya Umar tentang halal haram. Sayyidina Ali diberi gelar karamallahu wajah, yang dikeramatkan wajahnya oleh Allah karena selama hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya sehingga dikeramatkan oleh Allah. Itu Sayyidina Ali. Yo pidi na monon na tawe melotopi mitai. Makanya tidak bisa keramat. Jadi masalah itu. Ini. Kemudian jadi Rasulullah setelah jadi imam itu diangkat ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Saya pernah bertanya Pak, magiro Nabi Nabi Adam ni wasiruntuk. Apakah istimewanya Nabi Adam? Ia kotomelo mengumpul semua Nabi, kan ada ulul asmi, Nabi yang pilihan. Tapi kenapa bukan ulul asmi yang menjemput Nabi? Kenapa yang Nabi Adam ini yang ceritanya boleh suruh galakolino? Ternyata orang ini pelajaran Pak. Maka dalam langkah pertama seorang untuk menuju ke puncak, cari orang yang sudah dijatuhkan. Makanya begini, bupati lama dengan bupati baru harus ketemu bersilaturahmi. Camat lama dengan camat baru harus silaturahmi. Magai Nabi Adam kan dari puncak, dari surga dibawa ke bumi, sedangkan Nabi Tapolokolino nape melo surga. Begitu. Jadi Nabi dari dunia mau ke surga, sedangkan Adam dari surga mau ke bumi. Makanya dia silaturahmi. Dari situlah diberi nasihat, ipodangi Nabi ta. Oko kamako suruga matuk manyamang malupai rewa pada Nabi Idris. Malupai rewa. Itu sebenarnya nasihat ke pejabat. Jangan sampai kau sudah duduk di jabatan yang sangat enak itu sehingga kau lupa masyarakat miskin yang ada di bawah. Itu nasihat. Jadi kalau mau naik ke puncak, mau diangkat derajatnya oleh Allah, sering-sering bersama dengan orang-orang yang dihinakan. Karena orang-orang yang dihinakan itu Allah mengangkat derajatnya. Jangan selalu bersama orang-orang hebat. Makanya saya itu diberi nasihat sama guru tak. Kalau pergi ceramah mana, itu pesannya. Ya kalau aku mak dakwah, upasak ko telu. Nomor sidi ya ko jadi dimu yoli jadi dimu naloh. Kalau kau dipanggil usahakan jalan sendiri. Magai ya ko telu ko jok kana telu nongko so kita wena ci dimi mak dakwah. Itu satu. Iya tuh sumbangan nama sigi. Yang kadina na yatim, yang kadina pakire miskin nih. Keadap panitia masjid mengumpulkan, kemudian kalau mengundang ustaz itu yang dimasukkan ke dalam amplop. Ikut tumatuk pertanggungjawab kami itu tahu dua mukacio. Wah itu saya makanya selalu jalan sendiri. Itu satu. Pesannya guru yang kedua, selama mulai mau bawa barangmu, nak engkau yang bawa barang, aja mulai itu nawicang ke barang. Usahakan setiap barangmu kau bawa. Magai orang yang membawa barangnya lebih mudah tawadu dibanding dengan dibawa. Pesan guru. Jadi nang kata wicangan ni barang nanti mamula di maparenta. Kayak dia gede. Begitu. Jadi ulama kita mengatakan Rasulullah itu ketika belanja di pasar alena wican ni barangna. Sahabat berlari mau mengambilnya. Agar nasa Nabi jangan. Orang yang punya barang lebih berhak membawakan barangnya, membawa barangnya. Itu supaya engkau bisa tawadu di hadapan Allah. Itu jadi pesan nagurita itu. Kemudian yang ketiga pesan nagurita, aja lalu mulona macerama pemilu mutapuan pelok. Jadi saya itu ketika orang sebut amplop sekian saya tidak berangkat. Di sini pesan nagurita. Sampai amplop hari ini Pak saya tidak pernah tahu. Kalau kak tuh dakwah nang kenalinga tahu, saya tidak pernah buka. Yang buka itu istri. Dan saya sudah bikin ultimatum, jangan pernah kasih tahu saya berapa isinya. Jadi dia itu tenang kali. Saya selalu bawa uang sendiri. Magai makade guru tayo kumu buka ina musang isana. Ya konoli ko pe matawe pasti muncul itu saya kok tunalik kumato.
Untuk terhindar jangan pernah tahu. Iya, loki makato ba juma, rewa pole makato ba, lepa Pertamina, ibuka, 300 sabi. Juma pa mah matalipungi panitia, tepon ka balisi, maka 300 tuh. Itu sudah tidak bisa Pak. Itu metode yang diberikan ulama kita dan itu sampai hari ini saya pegang. Jadi mudah-mudahan tetap masih bisa istiqomah. Sebab merejing, kasa kami dakwah magampang, maka rejing. Mesa ustaz sila biolog tamarana kana jamaah, itu yang bahaya. Makanya yang banyak masuk surga itu orang bodoh kata Nabi. Di kalangan umatku yang bodoh itu yang banyak masuk surga. Iya, maka ya tu tahu bodoh Pak menyama, ya aku melanggar di nak depan Allah Taala. Melanggar bukan dia bisa nipu, kuasanya itu 7 selesai. Tapi kau ustaz saya langsung ditahu. Nang kamu bisa napa mujabu, makanya kena kaburamaktan itu. Kau tahu bodoh kan maka dia bisa nipu, kuasanya itu cucu. Itu selesai. Makanya Allah itu sangat memaafkan hambanya. Makanya kau kai mapak makalelek bacaan saya tidak pernah tegur. Magai nasabak ya kumaku mematomironi sang itu tidak salah. Kadang-kala kita karena sudah belajar tajwid, cek dek balesena napai pasahana leset bokado manang kai mamakor. Ini dia tidak salah karena maku mematironi sang betomi ana 7. Nah itu pesan ulama kita. Makanya itu arif sekali. Ulama kita dulu maka aja namanya maku mematomir. Iya. Kan begitu. Daripada yang mau kayak kanjak bacaan tapi tadi peringaran Allahu Akbar. Napa makanjak lagona tapi masyaran langsung, itu jadi masalah. Kemudian Nabi ketemu Nabi Adam, naik ke langit kedua, ketemu Nabi Isa, naik terus. Kita tidak bisa bicarakan terlalu lama. Sampai ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Makanya saya selalu bilang begini, iya Nabi ta profesor di seluruh bidang. Nabi Adam tanaman, Nabi Idris itu ahli zikir, Nabi Harun itu ahli tulisan, Nabi Yusuf itu bendaharawan, pengelolaan keuangan negara. Kemudian ketemu Nabi Musa itu ahli debat, ketemu Nabi Ibrahim ahli logika. Makanya yaitu Nabi ta ahli filsafat, ketemu Nabi Isa ahli kedokteran. Bayangkan onro ahli na Nabi Isa napatu tau mate. Jadi doktor tan apa mati tau tuwe. Dito agak komaros deh kan. Kenapa kan begitu? Jadi Nabi itu kalau dia mengatakan gerakan salat begini mendatangkan manfaat, berpuasa supaya kamu sehat, itu karena Nabi Isa sudah kasih tahu penjelasannya. Karena Nabi Isa ahli kesehatan, ilmu ahli anatomi itu Nabi Isa. Itu jadi makanya itu Rasulullah sudah belajar. Naik ke Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, tapi satu-satunya Nabi yang menangis itu Nabi Musa. Jadi degaga Nabi nasine wasiruntu Nabi tertarik kecuali Nabi Musa, sampai itu menangis, terseduh-seduh. Kemudian Rasulullah ditanya kenapa dia menangis. Ini kan Bukhari Muslim hadisnya. Kenapa menangis? Nabi Musa mengatakan, wasan iya na nabi kami dan mega umat utama suruga, ternyata kamu pekala umatnya Nabi Muhammad. Sampai dia melihat tidak bisa melihat ujungnya sampai di mana umatnya masuk surga. Itu Nabi Musa menangis itu karena Nabi Musa bisa melihat ujung umatnya. Naita maka dagang kami yang umat natama surga. Tapi Nabi ketika dia lihat umatnya Rasulullah, dia gapak gangkan naita ya saking banyaknya umatnya Nabi yang masuk surga, dia menangis. Makin teri, pasangan ke Nabi kalah tapi dia junior. Belakangan baru dia melewati lagi. Lailiwas sih. Di langit ke-6 dia Nabi naik ke Sidratul Muntaha, itu yang membuat Nabi Musa menangis. Kemudian yang ketiga yang membuat Nabi Musa menangis, Nabi dipanggil ketemu langsung dengan Allah, melihat Allah, tapi Nabi Musa minta tapi kematu akalan Nabi Musa karena dia campur akal. Makanya orang-orang begitu Pak memang tinggi akalnya. Nabi Musa itu hebat. Makanya menurut Nabi tak ketemu Nabi Ibrahim, Nabi paling senang. Nabi tak paling mario waktu nasi runtuk Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ternyata Nabi Ibrahim itu hampir sama mukanya dengan Rasulullah. Dia memang neneknya. Menurut Nabi tak didampingi terus Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Di langit ke-7 Jibril tidak bisa. Maka dari malaikat Jibril, saya titip Muhammad, saya tidak bisa lanjutkan. Dan kamaiyah dampingiku. Saya tidak bisa sampai ketemu dengan Allah. Agar nasa Nabi Muhammad, para kata Rasulullah, wahai Jibril,
jangan kau tinggalkan aku. Sejak berangkat kita bersama, kau harus dampingi aku sampai ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku jalan sendiri. Agar nasa malaikat Jibril, aku tidak bisa Muhammad. Rasulullah mengatakan, satukan semua kemampuanmu Jibril, kau memilikinya. Itu sayapnya malaikat Jibril Pak, 360. Dalam hadis itu dikisahkan, satu sayapnya malaikat Jibril dia kibaskan, itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Kapitu na rilino cica minapapira panina, dan itu cuma satu. Nah panina malaikat Jibril 360, dia pusatkan semua kekuatannya dengan 360 sayap, itu tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Ya natunak kada Imam Ja'far dalam kitab bersanji, anta nurun fauka nurin. Di situ diakui engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril cahaya, engkau cahaya, tapi Jibril tidak bisa mengalahkan cahayamu. Karena Jibril terbatas, engkau tidak. Dari situ maknanya anta nurun fauka nurin. Menrei Nabi tak di Sidratul Muntaha tanpa didampingi. Dari situlah dia melihat Allah. Tapi ingat, Makkadai melihat Allah. Banyak orang angkat tahu Makkadah berarti Allah ada di situ. Oh tidak. Kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya di NU, itu yakin betul dengan ulama kita dari NU, Allah itu tidak bertempat. Karena kapan bertempat dia terbatas. Ya kau kata Makkadah Allah di langit, ulama kita di Ahlus Sunnah mengatakan tidak. Allah tidak di langit. Kalau dia di langit kan terbatas. Maka pikir cara memahami, ini penjelasan ulama. Pikir cara pahami. Nabi di Sidratul Muntaha, kemudian dia melihat langsung Allah. Berarti kan Allah ada di situ. Maka dede, boleh contoh. Saya naik ke Masjid Agung, kemudian naik ke loteng, dari loteng saya naik ke atap. Mereka aku pengatak nama Masjid Agung, di atapnya Masjid Agung saya melihat bulan. Pertanyaannya, ia garulang nih angka Joko pengatak nama Masjid Agung? Tidak. Coba. Ada? Maka dan mereka aku masih mereka aku palapona mataru kalau aku pengatai oko kak pengatak nama Masjid Agung witai ulangi apakah bulan ada di atap? Tidak. Nabi naik ke Sidratul Muntaha kemudian dia melihat Allah, berarti Allah tidak di situ. Nah, itu caranya ulama menjelaskan itu. Saya cuma pindahkan pendapat ulama Pak. Iya tuh ceramah dia tuh gak pendapat aku makar kaki pendapat Ustaz saya tania. Saya tuh takut mengeluarkan pendapat karena saya bukan mujtahid. Jadi itu ya mapalete pendapat mak akale baraka ngoko warkope pengantara kopi maknya siba pengantara pisan nagat. Jadi ya kota cecai minum kopi aja nih ya protes ulama yang bikin. Makanya saya nanti dari kemudian bisa bertanggung jawab. Ya kui kanai kak maka mana koro pendapat mau sampai aku macarama aku maka dah iman tasabi maka dah. Kalau orang utani mantas saja aja nih yang mencari, nih yang itu pendapat itu. Tapi orang yang mengatakan menurut saya begini, ya nanti matu lah yoli di patuda maka deh pendapat muda seperti carana. Ini menjadi masalah. Makanya guru Teka Jabdur Rahman Amudale menjelaskan pendapat Imam Tasyafi, menjelaskan pendapat Imam Malik. Guru Teka Jabdur Yusuf selalu menjelaskan pendapat, padahal ilmunya sangat luar biasa. Tapi kenapa dia tidak menggunakan ilmunya dia? Dia hanya menyampaikan pendapat ulama karena itu yang lebih aman. Diakui jutaan orang hebat. Nah, makanya selamat tuh. Namanya apa? Pada Pak Asisten tuh. Sambutannya Pak Bupati yang dia baca. Kalau nanti diprotes kalau Pak Bupati diprotes ya sambutan namanya baca ya. Kan begitu. Saya juga penceramah begitu. Ya kayak makan mana ke makoro ke tandai mantas hati. Jadi saya tuh enak sekali nanti Pak. Kalau benar saya sampaikan, jadi kita ini adalah penyambung lidah para ulama. Agama ini bukan milik kita, miliknya ulama. Nabi dan ulama. Kalau kau yang sampaikan berarti agama milikmu. Dari sinilah banyak masalah-masalah dalam agama. Karena bukan bidangnya kemudian berani berfatwa. Ini yang bahaya. Ini makanya cebong kampret banyak muncul. Karena begitu. Nah, kemudian Rasulullah ketika di Sidratul Muntaha aganasa nabita dia ucapkan salam at-tahiyyatul mubarakat sholawatut thayyibatulillah. Itu salamnya Nabi. At-tahiyyatul mubarakat sholawatut thayyibatulillah.
agana sepung Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah sujud. Di dalam sujudnya agana senabita, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini intinya Pak. Nalai decing naramti nabita assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya kene iya dia nalawing ngerangir. Iya, saya tidak mau kita makarani po Allah Ta'ala. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Upas salama no Muhammad. Ya sudah selamat. Jadi ijamin ni salama. Ya kong katau mangolo milau maka datang salama ka. Barak na loki mangolo ko cide maka datang salama. Sama dengan Pak Kapolsek misalnya ang kataong kabasalan. Maka da mega isibaway, maka da mega na guru na isaliwang. Tapo maka di Pak Kapolsek upas salama no iko tapo maka da aman na iya ay mon dito kay kay saliwang. Urusan na pasang si jamu. Tapi Rasulullah tidak. Ketika Allah mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi sujud. Di dalam sujudnya dia mengingat umatnya. Agama senabita, ya Allah, assalamu alaina, assalamaka wa ala ibadillahi sholihin. Dan Nabi tidak mau bangkit. Allah menyuruh itu, bangkit Muhammad. Ukuni mala dasar iman tasyafi, hujjatul Islam Imamul Ghazali, maka da aja mu rokok na rekodeni parokok ko, aja mu tokko na rekodeni patokko ko, aja mu suju na rekodeni pasuju ko, aja mu tokko na rekodeni di patokko. Lalu sempajang. Itu hakikat itu Pak. Tapi dia bahasir. Iya. Itu makanya maka da angka niat ruku itu ada niat sujud karena di situ. Maka da agar roko, niga sujud, niga patokko, kok kan di situ. Di mana kau bersujud? Kayak mana roh? Agar sujud, kayak sajid, mana sujud, mana sajid, kan beda. Kan kata watak kalian min sujud, ruhnya tidak sujud. Jasadnya yang bersimpuh tapi ruhnya tidak bersimpuh. Ah ini dari sini ulama kita. Kako mana itu mundur nak mereka kata Pak. Termasuk tu makada sempajat tepat tu makanan kerja dia sempajat tepat tu. Memang ada karena ada hadisnya. Rasulullah mengatakan umatku adalah umat terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Iya nari asa sempajat tepat tu maka lebih carana nia ia tu nia na sempajangnya dua. Angka nia mas sempajang, angka tu nia nelo mas sempajang. Ya konya melo mas sempajangnya nanti asa sempajat tepat tu. Ya konya sempajangnya nanti mah pamula. Ipatami oko kata beri yang paling bagus kalau tidak mampu di dalam takbir keluarkan sebelum takbir. Ah ini nanti nang kata umannya baca usolli napa kata beri ang malapalnya tu angka tu tahu nakka piliman nama karena Allah di dalam kalimat Allah di situ dia berniat memasukkan niat dalam lafaz takbir. Ah, dan rupa tu maka kaya kena yolah ini mani bawang ya ko mangat taki kota me tapatame ya ko de saliwan na Pak malah Akbar sampai mana-mana. Itu makanya kalau sudah lancar masukkan, kalau tidak sebelumnya. Itu kan begitu. Ulama kita membolehkan dua-duanya. Aja kasus saya leta maka merek di makon ndak. Hidup agama itu mudah Pak. Ini tuh meja itu tulis susah leta. Nabi tak kau mulai tertong mas sempajat tu dah ko. Dia melakukan bita aja mujamai. Nabi tu dah ko. Kau dia mulai tu dah ngeliu ko. Kau dia mulai liu isyarat nak kena di bawah nama kau ite ale muro ko ite ale musuju kau dia mulai kedo-kedo. Ya kau dia mau mulai pakai isyarat. Oh ini pu imam mas sempajat. Kau kakak salah saya ini tu. Dia itu gagal Pak. Ya tu maka dawat dingiru. Makanya tu ada di tarekat khalwatiyah itu. Ada di Maros ya, di Pangkep juga ada. Maka dia kupure mas sempajak Jumatawe, maka dia mas sempajak loro. Kan ada itu. Kan kita masih anukan itu. Apa alasannya? Itu kuat Pak. Maka dia kong kesempajang, kuat di deni jama, itu bukan wajib mutlak. Kayak alasannya. Ya kong kesempajang, kuat di deni jama, maka itu bukan wajib mutlak. Nah sebab sini nih sempajak perlu, dia gagal, alasan mesti jama. Nih sempajak Jumat, dia na wajib kamu musafir. Itu na wajib kau merasa tidak begitu berarti nang kesempajan wadi deni jama berarti dia bukan wajib kan itu alasannya satu. Yang kedua maka dia kau maka tau bayi tahu nak bahasa Indonesia kaya kau tau bayi dua raka sempajang iya kau mau bahasa Indonesia kau mau bahasa Indonesia kau mau sempajang jadi masalah tuh mestinya mau bahasa Arab kok
mak basara pun apa wadi ngesah maka dia rode nak basara namun itu salah-salah tu ina sama lagi karena mana kata masam paja mengeluti orang apa mengeluti orang pakai tobat kan begitu. Makanya di dapur anak komiki mapelewan. Makanya ulama kita mengatakan al-muhti upi alijatihadi lahu ajron. Ya ko salih batena mujatahid mal ketetapan ya lengi pahala cidi. Ya ko cocok ya lengi pahala dua. Jadi antara cidi mina lolongan atau dua ya ko mapangewangi dia kata lolongan. Makanya makowawan kan begitu. Jadi tidak usah permasalahkan itu. Kemudian saya kembali. Ini sudah 1 jam ini. Iya, pukul 14 sekarang sudah jam 2 ini. Kemudian Nabi setelah dia sujud, ketika dia sujud dan Allah terima, dari situlah Nabi lega. Kembali ketemu Nabi Ibrahim. Agak nasa Nabi Ibrahim. Ini masalahnya Nabi Ibrahim tak mulai. Maka agamu pole Muhammad. Dinak kada aga na po ako po Allah Taala. Agamu ita magami diga aga yan ro ako tanah. Agamu pole. Maka Nabi kesempaja. Nasa siaga ada 50. Dinak protes ni Nabi Ibrahim. Dito nak kada aga ya sa sampaja karena dia sudah sholat. Nasyami Nabi Ibrahim sampajang 50 ya lengi Nabi tak maka dia Nabi Ibrahim Muhammad assallallahu lalu ka uku umakmu nariku na jamai. Makanya itu ada salam itu kama sallaita ala Ibrahim wala Ibrahim namo dia tabaca ya tersatu namo makrama ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad assalamualaikum warahmatullah asani sampajatta tapi magi nang kama sallaita nasabak Nabi Ibrahim milawi assallallahu nga uku makmu Muhammad disebutlah salawat Ibrahimiyah. Yan itu ampai baca ko tahaya kacapurannya itu kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim tapi begini angka na po Nabi Ibrahim iya ko na balimoy beresallaku Muhammad si tengah pagkasiwik ko dari pahala sadakah ko dia akan dapatkan nanti. Yan na tunah kada Nabi ta salawat yang paling sempurna ini na sa baang kahadiah na mato beda pulo ko ba Nabi ta pulo ko ti Nabi Ibrahim. Itu lelewali ki malolongan ang kabonus pulo ko neneta makumemati nenere pa ina tuli ni ngarang apo na madari lalo na subo ng anak na nene apo na de kan begitu. Makanya kung ka anak kung ka apo na nene piaray batayo to apa maka cigaw ya tu kopi nene na monro milaw di asoso apa ni nene na naleng naturo si jenang kanana na nene na piara marat gitu madeceng itu ko dia makanja tongan nene na apa ya utanre jenang kanana tamu pesantren ngelo tanai kinro ko monro makada si nene ko tapo makada betama ti cigaw to mako to itu apa terlalu dimanjakan makiro itu ampai na bitta de na metta monro ko nene na namati dia na melo ko ipatamay wididikan nene itu nene makomimati tetapi dia to nako nene kumaros deh insyaallah deh. Kemudian ada Nabi Ibrahim, ada pahalana Nabi Ibrahim. Pahalana Nabi Ibrahim paling banyak mengalahkan nabi yang lain itu sedekah. Makanya disebut Khalilullah. Magai sinin na taulinoy na panremano. Kanilawi epong alina kesempatan mereka panremano ni sinin na atamu mapamulai yang tema kokoy letu kama lima. Dan diizinkan dengan cara isuri malaikat etama suruh gemala kapuru satu genggam napayali Nabi Ibrahim kemudian disuruh menaburkan ke laut. Itulah menjadi garam. Makanya dia itu gak tahu dengan repek itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita buka kitab Hiyalimuddin itu Hujjatul Islam Imamul Ghazali kan Nabi sunnahkan itu makan garam sebelum makan kan disunahkan itu Pak. Cuma dia mini jamai di sunnahnya itu andre ki jolo pajje na pemandre ya kupura ki mandre matu andre sikit pajje cede na peminum mau tidur juga makan garam ya kung katau mandre pajje na pemandre nandre itu cerdas itu ya kung kana tamelo ki komacai lakukan itu janji Nabi Ibrahim. Dan itu Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimuddin sudah menyampaikan salah satu kunci kecerdasan adalah makan garam sebelum makan. Yang kedua, degaga atau mandre pek JCD na pemandre kena keracunan makanan. Tidak ada. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sebelum makan. Nah, itu kuncinya.
Itu yang penting. Bagi laki-laki. Ya kecaki nak kenal sama syahwat, anda kita dicede na peman. Guru tak kali Pak Bajo itu obatnya garam sebelum tidur, dan pada saat bangun dia makan garam. Dokter ahli jantung itu mengatakan ini menipak kiai ide kalau cincin jantung tenasa demo cincin jantungku mati. Selama kamu pakai dia demo cincin jantungku, karena itu memang kuncinya. Itu ulama kita pakai itu dari dulu. Dan itu sunnah Nabi. Cuma jemaah tablik yang sering lakukan. Tidak. Padahal itu obat yang paling bagus, Pak. Murah lagi. Dia nama soli. Melikipat di 10 sak budaya tercampur di telung pulau. Itu paling murah. Ya, kemudian Nabi Ibrahim kan tidak protes. Nabi turun ke Nabi Musa. Di langit ke-6 Nabi Musa bertanya, "Agamu kuliah Muhammad?" Pada takutan anak, "Agamu kuliah?" Maka Nabi tersempaja. Maka dia siaga, nasa 50. Maka dia Nabi Musa jolo-jolo. Mega itu Muhammad. Sila da ikaw umakmu na makote gana. Umakku lagi mana saya mawatan, dan ulay ko sikot. Maka dia Nabi. Jadi peko ni Musa. Asangan ko milay kurang. Membre di Nabi tak rewa ni pada kong kabupati ya kesan cama ya perintah ko Pak Bupati maka da akibuah ko na perewa malapor ko sistem maka da aga nilai ko pada ko Pak Bupati maka da suruh kak mako kada ini galak da itu lo ko jo nilai kurang itu jadi rewa Nabi tak lo sirun tu halat halat emang rewa sih lamilawi kurang atas sarannya Nabi Musa iya ipa kurang ngetongan rewa Nabi tamakutan Nabi Musa siapa ni Muhammad maka dikurangi 5 40 mani 5 maka Nabi Musa mega mopi itu rewa pemilawi rewa sih Nabi itu 9 kali akaserama lolisu gara-gara Nabi Musa ya akaserama lolisu 5 mani mondro tinggal 5 waktu rewa si Nabi maka ada 5 mani Musa maka Nabi Musa namanya itu mega mopa ini pemilawi mapikiri Nabi sisa nggak mendek kurangi 5 nah 5 mana ya kau mendek mau apa ya capui mati ya kau tulis Nabi Musa baca dia nagaga untuk emak kau capuran ni ay makan Nabi tadi Nabi Musa matahan anak aku pengalat Allah saya sudah malu ini tinggal 5 sangat ringan sekali tapi nali dia cenang ke Nabi Musa Pak kene degage Nabi Musa tamamana ni neraka iya lagi 5 ya si pasundur-sundur kan dia imang ya una-una bayi pakai 50 Pak Bang mapat di ulu maloli itu penatudan ini si rewak bang gitu itu kemudian ada nasa Nabi Musa ada kalimatnya Nabi Musa yang ditulis dalam satu kitab itu ulama tasawuf mengkaji kalimat ini itu ada ulama pernah menyampaikan itu tapi kadang orang kita tidak mengkaji ada kalimat dari Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah itu ada 2 kalimat Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah agama nana Ahmad itu kan dari kata nur dari Nur Muhammad dia itu kupat mereka atau maka ini gero Ahmad sempaja ini gero Ahmad Nur Muhammad ini gero Ahmad ya matutu watakali ini gero Ahmad ya matutu rahasia maka lebih biasa kasih contoh paling itu ini supaya aja bingung maka dah mali nang kana sa watak kali na Ahmad mato rahasia na Ahmad mato sempajangi Ahmad mato yaro sempajangi katatong rokok suju tudang ya ko tatongi simbol huruf alifu ya ko rokok yu huruf ha ya ko suju huruf mim ya ko tudangi huruf dal tatong alif ha mim dal tulisannya Ahmad yan itu nak kada yaro sempajangi Ahmad agama sempajang Muhammad maka mana kah ulunna hurufu mim aroy hurufu ha pinggul hurufu mim ajebe hurufu dal maka di okina Muhammad jadi itu watak kalewe mim uluwe aroy ha pinggul mim kaki dal tulisannya Muhammad ini tuh nak kada Muhammad mas sempajang Ahmad sempajang nah itu jadi makiro jadi hukum itu dapat kada materu maka dapat kau bilang ke watak kalewe maka dia watak kalewe Muhammad Ahmad toh ia tu watak kalewe kan 4 unsur nah polokot anginge poloko atie anginge tanai si bawa nale sipakna ia ro atie sipakna tetong anginge sipakna rokok tanai sipakna suju wae sipakna tudang
ya ko tatoro ko sujud tuda maka de Ahmad nah kaya matoro yan na tunara jadi yan ito na pasigaru-garu yan na ito na patarikakan napakacika-cika kina pamakada din na sasampajang ko din bisa-gisa na kaya mana ro tapi ada hal-hal lain lah jangan gak usah kita bongkar itu anunya ulama sufi itu jadi kan memang kaya naronala maka dia mati itu sitongan makanya kan mau liman na to kan ini tangan ini kan huruf angka yang begini ini kan angka 8, ini angka 1, ini angka 8, ini angka 1, 118, 181, 18 tambah 81 itu kan 99, itu kan asma Allah. Lafzu jalalah kan ini tangan, maka dia alifu, huruf la, lama madu, huruf ha, maka dia Allahu. Makanya kena siratu, yaitu ampai yaronakan nendre, itu ampai patasau ko kata beri apa sih, nagat-nagat satu cek depak jalok, na nampak huruf ha, maka dia cocok air di bawah, lagi pakai di bawah. Dari situ sebenarnya tabaunya. Jadi ulama kita dari dulu pakai itu. Jadi hukum itu pahangan na yun ito nakadaya ko misa ngele mo misa po mo yaman mo ito nakaji na po. Yang kalau tu makadaya ko de misa ngisa na sampajangin makadaro tu malalin ro mo dega mo lolongan. Maka di guru tekali sidon de kanya gapi palolongan kong kana balang. Iya kong kata makadaro tu malalin ro mo dega mo lolongan maka di guru tekanya ga palolongan kong kana balang. Wasa makadago kong kana balang to. Napa maka di guru te timbang makapaitan de timbangan ode. Iya kong kamu jamang kay taja ko de kamu jamang de kay taja. Napapasan na guru ta sampajalalo ko namo maaga kalasi mo sampajak ko eko parampok ko sampajak ko kalau pelola ko sampajak ko tau kalasi sampajak ko paremak ko sampajak ko apa magay beto tu gaga ibadah sigaru pakasiyel lengit so sampajan ditunggal beda mulai garu sampajangnya apa iya na tak garu sampajangnya tak dinasa iya ko toma puasa na tomayokir dia na batal puasa tapi surun gari masampajan na pemayoker na batal sampajan mapuasa ito na nonton televisi batal dia na batal puasa na tapi na sampajan na nonton televisi tetap batal sampajan coba itu menre ko haji mo nana mak bicara menonton televisi dia na batal haji mo tapi aku mau sampaja aku mau nana tetap batal sampajan jadi satu-satunya ibadah yang memang tidak bisa dicampur hanya sholat totalitas itu yan na to ampay makadaya to sampajang gibuncin na sini na decing paukko mati to monro makarapi kuyasan iya minang kangka na yalaw mon ripakasyon ko makanya sampajang iya to na to ampay sampajang yole pares napay tama kiburu tapay ako tanang apa iya na makanya iya makanya to lomon ri tapi iya na masalah sa barako magay nasa bayan nito miro pakyang ta ilawmon rin nato nakada as-salatu mu'hul ibadah as-salatu miftahu kulli khair ya memang itu pa bukan apa de gagang ka na ilawmon ri ko de gagang ka de cide yan nato nakatopan rito itu sampajang cidi akal rapangan na cidi iya puasa enolo sakka enolo haji enolo pasidak enolo sikiri enolo jadi ko de mo sampajang mapuasa mo na pampasusak ka na pamasikiri nolo tambah nolo masikiri tambah nolo na ya ko nolo tambah nolo namo sisak bitatai nolo digan kana itu lagi ro iya mo sampajang ang kacidi iya mo sampajang mo pasusak kacidi tambah nolo 10 ni kung masikiri ko tambah sinolo 100 ni jadi iya minang kangka na iya lamon di kumujami cidi ina to ampe makadaguru tadi namo maga kalasi mo sampajak ko ya diusahakan kita jam ya Pak ya tuh sampajangin satu-satunya juga ibadah elu nalah elu agak malega dosa matambah apalan mapataraka daraja iya mengaji Pak pahala ditambah ya sampajangin nalah telu nih kami selamat teka maki timbangan tuh ya kumatana dosa mo na iya decemu peko carana na matana decemu dua kemungkinan dosa yang mulak gasesa atau yang tambah ya apa gitu betul mati batok ya kumaringan ni decengin nama tanah jai dua ni kemungkinan lailag gagi ya dosa atau ya pahala ditambah ya ko mengaji kan tambah pahala tapi dia nalang gak dosa ya ko lolo mo tace de tapi lolo ya ko sampajang nalang gati dosa na tambah itu pahala nah kati daraja jadi masih jemendre kena tu nak rabi ke sampajang metu tu pangulun nerako ide tu gaga to suku peringeran apa telu gaga mi pekanjaki peringerak baca si bagarakan mengaji lagi cik ini batu jadi dari salah malah itu masam pajak ipakan jadi peringerani ya lupa terisian rekan
Liar orang kain ngerai ya pakai kayak kesambungan na baca. Ada nulis. Ina tu ampe dia kagak tahu suku pak, angka tahu macam ringera dia macam mak baca, angka tahu macam mak baca tapi masalah peringeran. Dia nulis suku gerakannya makoto. Makanya tu ampe kong kayak sampai sunnah sampai paten tele menutupi kekurangannya. Itu ampe tujuan tapi engkau tahu matu ke surmon di pak masih sah. Apa paten tele na mina jama, yan ko malap pa itay nangka. Tegawat din natin tele sa pamato yan. Ang kapaten tele na bawa ka na yun, yung ka na paten tele, yung tele ka tegawat. Sa bayan. Abaan ka ito, malap pa itay nangka. Tudan yulo kata dari makarajo, Allahu Akbar, badi ka puasa. Ito ako kumaros di kaya. Tapi Profesor Dr. Hamka mengatakan, ya komelo komi kasalang, ya kumalap pa itaw. Tapi ya komi atau matapak lo masigi ko subuh. Itu Hamka bilang. Jadi ya komeki bilang itu salang ko maros, malap pa kita bilang. Tapi aku tahu mata Pak Metabila Loki masa belajar subuh. Itu Profesor Dr. Hamka dan itu betul Pak. Apa denulet tiga isam belajar subuh aku tahu dia makan jatah Pak. Apalagi kau masih apa mematin rokok. Apa yang nak tahu maka dari napi mengaji masih tadi dia tindak kacin apa ele pinoto itu. Datang aku maka karena resonansi malaikat. Makanya sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Kenapa? Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu di situ. Yan tu ampay natin itaw panrito salay masigi eko din napita tanah supaya kong kayo rusuk magampang kayo rusuk kang ilinota ya kung masyip pila lang ito larewa yan ang kataw-pat-tapat tamo pinade ay marat dito kong ganurusuk dali na makbalo ipura si tarala mako asito iyo po kong kataw masyip timonro masikri masyip pitana na parewa insyaallah dimudahkan rezekinya terus itu tuh pelan. Jadi ulama kita itu mengajarkan angka lalu atau pak mengolos saliwan memen di sandalan sampai tama na pengolos saliwan memen ni kama imangnya lupa tama purana mak beresal lagi manggil lupa na masuk ini betul lemon masih agak tawakor tapi kecuali ada kebutuhan mendesak lah. Makanya ulama kita dari dulu tuh tinggal bersikir. Kenapa? Karena malaikat malam nanti dia naik ketika sudah terang. Yan itu ampai pas sidak kasubuh matandrat palan na nasaba dua kelompok malaikat ni lodongan. Kadnya jumlah na non roy pak dongan malaikat ni. Makanya ko mas sidak kaki koloroy si bako subuh dia na pada wadi gaji pahala na pada tapi doa malaikat beda. Makiro nasaba dua kelompok malaikat ni lodongan makanya disebut sedekah subuh. Makiro. Jadi usahakan ko subuh mas sidak kaki namodo sabumi. Nika tu tahu nasa iya upi apa sudah tu memang rasa-rasa si ratu sabu tanggal asini daripada dia sabu sesat anda rasa ki maka raka jojo ni mega palana tapi nakalaki apa itu malaikat ada ni lodo ko dita sumbang tanggal asini mas sumbang ni lodo malaikat maka malaikat istirahat tanggal asini di situ ni lodo kan begitu makanya ulama mengatakan sesekali bikin capek malaikat cede asu masih maka malaikat ini dia sabu sudah kan begitu. Jadi malaikat itu makhluk terhormat, dia tidak akan berdoa kecuali kau melakukan kebaikan. Makanya itu nak kedana kita amalak kami nana puji pun Allah Taala yaman mendungangi wa inkallah namo cek deh karena dari situ. Nah ini kemudian ini sudah jam 1 jam setengah Pak. Yang terakhir engkau di sambutan Bapak asisten 2 itu mengatakan jadikan sholat sebagai kebutuhan, jangan jadikan sebagai perintah beban, sebagai beban. Itu penting Pak. Itu statement yang sangat luar biasa. Maknanya itu dalam sekali. Tapi harus dipaham. Itu sempajangnya jadikan sebagai alat, aja tanpa jadikannya sebagai tujuan supaya dia jadi kebutuhan. Tapi yang kata pancaji bisa sempajangnya sebagai tujuan, maka pasti beban. Maka tapi kiasan, yaitu sempajangnya pakainya tujuan. Alak nih, akak kesan. Ada komeki lo Jakarta, mengotoki, wadingin seletu. Tapi si tengah ulan apa letu. Ya komeki masih akak palak waiki. 2 sebelum pennya atau 3 malam. Tapi engkau mau pemalas si apa sawak. Tapi engkau pemalas si apa hitung. Kan begitu. Jadi untuk ketemu langsung dengan Allah yang paling cepat cuma sholat, karena dia tidak pakai perantara malaikat.
kiasan yaitu sampajangnya pak tanya tujuan alatnya pada HP tanya tujuan alatnya magi na to matalipong na sabang kami bilaw makanya to ang pinabita ya kung kagagamin ng jama masampajan gitu kan ya komeki joka kan sudah ada doa musafir to bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah tapi magi nang kayasa sampaja sunnah musafir nang kamo doa musafir na saba iya ko pak doa nga wat ditertahan aso kami si pinilapor namili yo kasele kan begitu makanya Nabi kan puasa hari Senin dengan hari Kamis tuh magi na puasa Senin Nabi na saba asa Senin na jadi masalah nih di biasa so Salasa to jadi tuh puasa Senin tuh kan begitu kan Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin Nabi mengatakan karena saya lahir hari Senin seandainya Rasulullah lahir hari Salasa maka dia akan puasa hari Salasa seandainya Nabi lahir hari Rabu maka dia akan puasa hari Rabu karena Nabi puasa di hari kelahirannya makanya kalau jadi ki aso Salasa puasa Salasa ki maka dapat ko ni pala Ustaz na sini nga puasa dia na salah orang yang puasa hari Senin itu puasa sunnah hari kelahiran Nabi tapi kalau dia puasa pada hari kelahirannya maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahirannya itu sunnah selamanya satu hadis itu dua hukum tapi ya kau nggak tahu mah puasanya sejajangan na Pak Bu dan akan nilai sama kalian itu Ki Hamid Pasuruan sudah menyampaikan kenapa ulama waliullah itu puasa di hari kelahiran dan itu dia rahasiakan biasa tuh maka mah puasa aja ya nadena Kamis nadena seding mah puasa hari kelahiran ya kau nggak tahu mah puasanya sejajangan nadena solangi lasa watak kalena tuh asam urat kolesterol tekanan dia akan nilai itu kuncinya cuma mega tahu Pak Denis setengah sejajangan na Pak Guru nami maligi tanggal jadi masalah itu makanya cukup puasa hari Senin saja lah aso kami sih mata puasa kami sih nasaba aso kami sih ilapor Pak dongan pahala bistor na ya komeki joka koso sini naso kami sih pinilapor mandasa itu makanya kasampajang sunnah musafir iya kau mas sempaja kau langsung tulad tu dia nama tajam maki tu angka kasa sempaja angka kasa sempaja sunnah haja angka kasa sempaja sunnah istihara angka kasa sempaja sunnah taubat nang kamu rasa doa taubat tapi aku mas sempaja ke dia perantarana langsung tembus dia nak kejawat tu yang itu ampai sempajanya sebagai alat kan ya tujuan makanya kata tetunggukur mas sempaja don rekan kataku don rekan kataku don rekan pada sempajana, pada rokok, pada bacaan, pada don rakang. Tapi sholatnya bisa beda karena niatnya. Mas sempaja sunat jinni okoro, mas sempaja sunat tatul masjid itu. Sempaja sunat toba itu. Jadi sholat itu alat Pak, bukan tujuan. Cuma mega nih di purapi mas sempajana pemilau, rogi iya koto mangilau sempaja sunat musafir, oko ki ilalan na sempajangi koto sujud pacapura to mangilau. Kang wa huwa qaimun yusalli fil mihrab doh tetong mas sampajang kilalan na mihrab na pamilaw doh makri wa huwa qaimun yusalli matangangi teto mas sampaja aja na pura ti maberesalan na pamilaw doh lewat di bos pada keto matalipong nila ko Pak Gubernur mato man italipong na pakimilaw piko yasan usahakan pada saat kau manalpong kau minta pas ko mas sampaja milaw nang kamuton ron na iya ka na abudu wa iya ka nasta'in idi mong pungusompo ditong ron milaw tulong at to kang ngati tilaw nyo ko o kusuju tilaw na begitu makanya na sampajangi usahakan nyo kilalan na ang kanon na ito bahas makada sampaja tepat to Henry Monroe sa baluma beresal langi tato kang ngati untuk tatongan sampajangi berikutnya atau aku suju pacapurannya apa angka pakai kusuju kata sebelum beresal lang ya ko sebelum beresal langit latu ipil alamina innaka hamidun majid ya ko tapa ya rupa dongan na Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam fitnatil mahya wa mamat wa fitnatil masih dajjal kan ada doa itu dua ini ko dia tapa lah iya aja nata baca apa itu wajib na sampajangi kan 5 nih Pak Allahu akbar Fatihah, syahadat, salawat, beresalang kali membaca wajib. Itu selesai gerakan namanya. Jadi ya kau wajib itu Allahu Akbar takbiratul ihram wajib. Fatihah wajib yang kedua. Surana itu sunnah midol kita sunnah mi rokok ini wajib bacaan sunnah.
Jadi ko dega baca ko rokok bawan ni. Maka dia baca na rokok sa rokok bani. Maka daga na buah karban ini menipong. Ya mana ro? Aduh, toko pula rokok wajib baca na sunnah, suju wajib baca na sunnah, magampala do sampajangnya Pak. Dia nang kata maka dewa pula baca na sampajangnya tau kun rutongan itu. Dia kata apa Allahu akbar fatih syahadat salawat dari selang. Dia nang kata maros dia na apa ya rumah bawan ni. Baca buang kosok itu. Ya roh. Bahkan Imam Tasyafi maka dah ya kodem jaga surah mu apa selain Fatihah baca kedua Fatihah pamulangnya wajib kedua sunnah. Imam Tasyafi saking memudahkannya salat itu. Rokok bawa ni maka dari apa ingat raka sian raka ama gampal lo bani masam pajak dari jama aci pirap bani ali takut ayo tu ampe sampajak dari jama melupa palana apa pada ko sentre to ya tu sentre ko ci di baterainya si bawa 20 baterai na ke masua 20 baterai na nape ko ci di baterai na baterai mati dia na tuo ya ko 20 baterai na ke baterai mati aci piranya ko tangana tuo mo pa ya tu yang pe ko ka pa dari jama gimpe aci pirap bawa ni macho mana moto